Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja nih ya. Ya. Jadi ada beberapa kejadian gitu ya dari seorang anak gitu ya kan, ketika dia mempunyai orang tua gitu, orang tua ini nyuruh anaknya sholat. Ya. Tapi ketika anaknya pulang sholat ya, dia ngeliat ayahnya nggak sholat. Itu bagaimana ya hukumnya sebagai orang tua nyuruh anak sholat tapi orang tuanya nggak sholat gitu. Iya mas, Orang tua hanya bisa nyuruh, anak mah udah ngelakuin. Bagaimana anak mau nurut, orang tuanya nggak, orang tua geblek namanya, nggak tahu diri. Kalau orang tua yang benar ngasih contoh, nggak cuma nyuruh, itu udah bagus anaknya mau nurut. Karena anaknya mungkin dapat hidayah, berarti orang tuanya belum dapat hidayah. Karena hidayah itu haknya Allah. Apa hidayah itu apa dapat atau kita pinta ya? Hidayah itu dicari Ya. Berarti kita pinta ya. Minta dan tetap dalam satu jalur. Satu jalur. Nah, cara orang untuk mendapatkan hidayah itu ada jalannya. Nggak ujung-ujung dapat hidayah. Jalannya yang pertama nggak jauh, datang ke tempat ibadah. Yang kedua, dekat sama orang-orang soleh. Yang ketiga, datangnya majelis ilmu, majelis zikir. Ya bagaimana dia mau ngikutin anaknya disuruh doang, karena dia nggak pernah dekat sama orang soleh, nggak pernah masuk ke tempat ibadah. Nah, iya. Jadi sebenarnya anak durhaka sama orang tua dalam hal ini nggak durhaka, justru anaknya dapat pahala. Ya. Orang tua harusnya ini evaluasi, introspeksi buat orang tua. Yang namanya orang tua itu contoh ya, tetapi ini hak hidayah masalahnya. Kalau hak hidayah haknya Allah, yang menentukan hidayah itu Allah. Siapapun orangnya, kalau Allah nggak berkehendak, tidak akan pernah dapat hidayah. Walaupun orang itu orang tua kita sendiri, tapi wajibnya kita sebagai anak tetap mendoakan semoga orang tua dapat hidayah. Ini pentingnya orang belajar bagaimana bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan tujuan hidayah. Jadi kan kalau anak kan ada doanya kan kepada kedua orang tua kan, Robbi firli wali walidaya. Orang tua juga ada Ada anak, juga buat ada anak, juga. iya. Kebanyakan kan orang taunya doa anak kepada orang tua, tapi doa orang tua nggak pernah ke anak. Itu dia kan. Saya jelasin nih, doa orang tua kepada anak, Itu dia, ya. ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadi orang tua berdoa, ya Allah, jadikanlah kami dan anak keturunan kami orang-orang yang ahli sholat. Tuh doanya Nabi Ibrahim dicontohin gitu. Ada lagi doanya buat orang tua ke anak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa orang tua buat anak. Nah, kalau anak doa begitu, kebalik. Balik ya kan? Iya. Jadi penempatan doa juga ada tempatnya. Benar. Banyak orang sekarang ngepreset doa di WC nggak bisa. Itu dia benar ya. Apa juga orang lagi makan doanya terbalik. Kalau mau balik kerana, ya kan bingung. Ini perlu ditetapkan yang namanya tempatnya doa. Iya. Doa ada tempatnya. Ada doa anak orang tua, ada doa orang tua ke anak. benar. Ada doa rakyat ke pemimpin, ada doa pemimpin ke rakyat. Begitu. Itu. Seimbang namanya. Jadi ada kanan ada kiri ya. Iya, ada atas ada bawah, ada Iya. kiri ada kanan. Benar. Sesuatu itu harus lengkap, jangan setengah-setengah. Maka jadinya setengah. Setengah begitu ya. Ya sama tadi perintahnya orang tua, karena nggak ada contoh, anaknya nurut. Tapi orang tua dibalikin, bingung nanti. Makanya orang tuanya kasih contoh. Dan Nabi itu dakwah nggak cuma bicara, tapi ngasih contoh. Nah,